warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam wassalatu warahmatullahi wassalamu ala wabarakatuh. rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sholli sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul aliyul azim. Baik teman-teman sekalian yang berbahagia di sini ya yang kita hormati Pak Ustadz Teddy selaku pemateri ya dari materi kita malam hari ini. Insya Allah malam hari ini tema kita yaitu masuk ke tema bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ya, kata-katanya sangat sederhana sendiri, sangat sederhana ya, kalimatnya sangat sederhana tapi mengandung makna yang sangat dalam kan itu. Ya, kenapa? Karena tujuan kita adalah di dunia bahagia dan di akhirat kita bahagia. Artinya insya Allah semuanya masuk surganya Allah SWT. Nah, yang jadi masalah bagaimana kita mencapai kebahagiaan di dunia itu kan itu. Dan bagaimana kita mencapai kebahagiaan di akhirat. Jangan sampai ya kita di dunia tidak bahagia, sengsara ya di akhirat lebih lagi ya, lebih baik ya kita di dunia nasibnya mungkin kurang bagus tapi di akhirat insya Allah bagus. Ya syukur-syukur di dunia kita bagus, bahagia, di akhirat juga bahagia. Insya Allah nanti semuanya akan dikupas tuntas oleh Ustaz Teddy ya. Bagaimana sih ya kita mendapatkan kebahagiaan kehidupan di dunia ini dan bagaimana kita meraih ya kebahagiaan di akhirat nanti. Ya baik, saya harap teman-teman sekalian menyimak dengan baik ya kajian ini. Ya nanti kalau nanti ada sesi yang perlu ditanya silakan ditanya. Terus nanti kami minta bantuan salah satu dari teman-teman sekalian ketika nanti disampaikan ayat ya, mohon kesediaannya untuk membacakan ya artinya saja ya biar tidak terlalu panjang ya karena saya bukan yang nggak mau baca karena mohon maaf masih ada keterbatasan dengan mata saya jadi belum bisa melihat dengan jelas ya masih buram ya jadi kalau membaca tulisan-tulisan itu saat ini ya belum bisa secara maksimal jadi mohon bantuannya teman-teman sekalian nanti ada relawan ya itu yang nanti membacakan ayat atau arti daripada ayat yang nanti diminta atau ditunjukkan oleh Pak Ustadz Teddy. Baik, dari saya cukup sekian. Ya, langsung saja kita menuju ke materi kajian kita kepada Pak Ustadz Teddy. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali sama-sama dengan kita membaca ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi. Kemudian kita baca surat Al-Fatihah. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah, berkat rahmat karunia hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebagai rasa syukur kita, mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Kemudian kita bersalawat sebanyak 7 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Pak Taufik yang sudah meluangkan waktunya, menyiapkan sarananya. Alhamdulillah pada hari ini kita lanjut kajian. Kajian mengenai apa? Kajian mengenai ilmu kehidupan. Karena yang kita akan sampaikan bentuknya ilmu kehidupan, jadi bentuknya bukan dialog satu arah, bukan ceramah, tapi kita diskusi. Jadi ada nanti kita sesi tanya jawab, walaupun belum di akhir, silakan ikut interaktif, silakan ikut aktif. Kenapa? Karena kami berharap apa yang kita kaji pada malam hari ini bukan hanya sekedar metode, bukan hanya sekedar tahu, tapi kami harapkan sampai dengan paham, kemudian mempraktekkannya. Mempraktekkan pada saat apa? Pada saat kita menjalani kehidupan, pada saat kita menjalani permasalahan demi permasalahan hidup. Pertemuan yang saat ini adalah kalau nggak salah yang ketiga ya Pak Taufik ya. Di mana sebelumnya kita sudah bahas mengenai sabar, kemudian juga kemarin kita belajar sama-sama bagaimana sholat menuju khusyuk. Nah, 5-10 menit di awal kami akan ulangi lagi, kita akan saling mengingatkan lagi kajian yang sebelumnya. Sudah dipraktekkankah Pak sholat menuju khusyuk? Apa ada perbedaan? Atau sama saja? Atau malah kebalikan, makin gak khusyuk? Saya ingin dengar komentarnya Pak. Silakan di-unmute. Bagaimana? Yang minggu lalu kita sama-sama kita kaji, sholat menuju khusyuk. Yaitu yang pertama fokus, ada 5 langkah, sudah dipraktekkan. Silakan di-unmute. Saya ingin dengar pendapatnya apakah. Pak, silakan komentar, nggak apa-apa. Silakan Pak. Ada kesulitan, Oke. ada masalah. Jadi ada 3 kondisi. Pertama, iya betul Pak Ustadz, Alhamdulillah, sholat saya semakin membaik, pikiran nggak jalan-jalan. Yang kedua, sama saja Pak Ustadz dengan yang sebelumnya. Yang ketiga, kok saya praktekkan malah makin gak karuan ya? Yuk, saya ingin dengar. Sehingga saya ingin bisa tahu kira-kira perlu kita ulangi nggak? Bagaimana Bu Evi? Dari dahulu Pak Ustadz. Nah, Alhamdulillah ya. Iya. Artinya ada progres, ada perbaikan, yang tadinya mungkin sulit untuk fokus, sekarang sudah menuju fokus. Mulai nggak jalan-jalan pikirannya. Yang kedua, mulailah menuju khusyuk. Jadi sholat itu mempergunakan rasa. Oh ya Pak Taufik, Zoom kita ini ada rekamannya nggak Pak? Ada link recordnya nggak? Ada. Pak Taufik? Ada. Di-share di grup nggak Pak? Ya? Di-share di grup hasil rekamannya? Iya, nanti ada tim admin khusus, Pak. Oke. Jadi saya berharap kajian-kajian sebelumnya itu ada link recordnya, sehingga peserta yang mungkin minggu lalu nggak mengikutinya bisa melihat di rekaman yang ada, baik mengenai sabar maupun kita kemarin bahas mengenai sholat. Yang tersampaikan sebelumnya, sabar itu mulai dari metode sampai dengan praktek dan tolak ukurnya. Demikian juga mengenai sholat. Mulai dari metode, cara, kemudian sampai prakteknya kita lakukan juga dan tolak ukurnya seperti apa. Oke? Jadi kami berharap ada link recordnya ya Pak Taufik ya. Jika yang hadir di sini Bapak Ibu bisa melihat kembali bagaimana sih proses sabar itu seperti apa yang tadi Pak Taufik sampaikan di awal. Kemudian sholat menuju khusyuk itu seperti apa, langkah-langkahnya, cirinya seperti apa.
Baik, saat ini, hari ini, kita akan bahas mengenai apa Pak Taufik temanya? Bahagia Kalau bisa, dunia akhirat. bahagia dunia akhirat. Kita sering berdoa, kita sering memohon, dan kita pun sangat berharap agar kita bahagia dunia, bahagia di akhirat. Oke, bahagia itu apa? Amin. Iya Bu, silakan. Bahagia itu apa? Halo, bahagia itu apa? Kasihan kita, ya Allah, berilah kami bahagia dunia. Bahagia itu apa? Definisi bahagia itu apa? Senang. Silakan. Supaya sama dulu. Senang. Persepsi kita biar sama dulu. Jadi kita bahasnya sama jadi biar satu jalur lah. Oke, bahagia itu apa? Bisa boleh jawab saja. Silakan, Pak Oke, Kartono. saya baru kali ini soal saat ini dapat informasinya ini, Ustaz. Nggak Oke, apa-apa, Pak. oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam. udah pernah baca grup ya, Pak? Iya, baru Iya. dapat ini, baru malam ini dapat Oh, ada informasi kajian. alhamdulillah. Iya. Oke, Saya silakan Pak dari Kartono. Sidoarjo nih, Pak. Saya Sidoarjo, Oh, Pak. Istirahatnya ya. Iya, Oke. salam kenal buat Menurut semuanya. Pak Kartono bahagia Oke, itu apa, Pak? kalau saya melihatnya bahagia itu apa ya? Kalau Ada rasa senang apa yang Ah, diinginkan itu bisa berjalan seperti yang diharapkan. Kemudian di ah, dalam lindungan Allah gitulah, dalam pertolongan Allah. oke. Betul. Jadi secara umum jawabannya adalah satu yang seperti Pak Kartono sampaikan. Saya bahagia kalau yang terjadi saat ini sesuai dengan apa yang saya inginkan. Begitu, Pak? Oke. Betul. Saya tidak bahagia, saya menderita, saya sedih, saya kecewa kalau yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Begitu kan? Ya, Nah, oke, kita lihat. Apakah pola pikir atau definisi ini benar atau tidak? Kita buka. Surat Al-Baqarah ayat 216. Benar nggak saya bahagia kalau yang terjadi sesuai dengan apa yang saya inginkan? Saya menderita, ada kata lain, saya tidak bahagia kalau yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Al-Baqarah 216. Apa firman Allah sini? Apa yang Allah sampaikan? Al-Baqarah 216. Silakan dibaca. Pak Kartono juga boleh yang baca. Yang mana saat ini ya? Artinya aja, Pak. 216, Pak. Oh, Artinya aja, Pak. oh Nah, iya. sudah kelihatan 216, kan? Pak. Ya, Diwajib ya, diwajib 216. diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi terus. boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan Bagimu. boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik Tidak bagimu. baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Mengetahuinya. Nah, Hmm. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Boleh jadi kita suka itu. Padahal itu tidak baik. Boleh jadi kita nggak suka. Padahal itu baik bagi. Nah, lihat di sini. Artinya, walaupun yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, harusnya tetap senang, tetap bahagia nggak? Iya. Kenapa? Karena Allah apapun mengetahui. Nah, apapun yang terjadi itu adalah yang kata kehendak terbaik Allah. menurut Allah. Iya. Pada saat yang terjadi bukan sesuai dengan keinginan kita, lantas keinginan siapa yang terlaksana di situ? Allah. Allah. Nah, keinginan Allah itu baik atau buruk? Baik. Baik. Bahkan sangat baik. Sempurna atau ngawur? Sempurna. Nah, walaupun itu bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan, karena itu sudah atas keinginan Allah, keputusan Allah, Kehendak Allah. izin Allah, harusnya tetap bahagia nggak? Walaupun nggak Bahagia. sesuai. Kenapa bahagia? Kenapa Ya karena bahagia? sesuai. Karena kita kan Karena itulah yang makhluknya. terbaik buat Buat kita. Nah, jadi pola pikir kalau saya bahagia
Kalau yang terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, saya menderita, saya nggak bahagia, saya sedih, saya kecewa. Kalau nggak terjadi sesuai, artinya benar atau salah? Salah. Harusnya, walaupun yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, harusnya tetap bahagia nggak? Bahagia. Bahagia. Kenapa? Karena itu yang terbaik. Allah mengetahui, sedangkan kita nggak tahu. Ini adalah yang terjadi sesuai keinginan Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah sampaikan surat 4 ayat 40. Pada saat Allah mengizinkan kejadian itu terjadi, tidak ada sedikit pun keinginan Allah untuk menzolimi manusia. Artinya apa? Pada saat kejadian itu terjadi pada kita, dan itu atas keinginan Allah, pasti itu yang terbaik untuk Kita. karena yang terbaik harusnya bilangnya apa? Alhamdulillah. Iya. Nah, oke. Berarti pernyataan bahwa saya bahagia kalau yang terjadi saat ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, kemudian kita balik tidak bahagia kalau yang terjadi tidak sesuai, berarti nggak pas. Oke. Ada yang bilang seperti ini berikutnya. Saya bahagia kalau masalah saya selesai. Betul? Ada yang pola pikir seperti itu kan? Tidak. Nah, pertanyaannya, masalah itu bisa selesai nggak? Yuk. Masalah itu bisa selesai nggak? Masalah satu selesai ada masalah kedua, Ada lagi. masalah Ada kedua selesai Ada ada masalah tambahan. ketiga. Terus sampai tidak ada hentinya, Lantas, Pak Ustadz. nah nggak berhenti. Lantas kapan bahagianya kalau pola pikirnya, tolak ukurnya, saya bahagia kalau masalah saya selesai. Berarti nggak pas juga ya? Iya. Karena masalah nggak selesai. Masalah keuangan selesai, timbul masalah yang lain, masalah keluarga selesai, timbul masalah kesehatan, kan begitu terus. Itu tuh Masalah itu bersyukur selesai kali, pada Pak Ustadz. saat berakhirnya kehidupan. Umur habis, baru situ. Urusan di dunia baru permasalahan selesai. Bersyukur kali, Pak Artinya Ustadz, ya. pola pikir saya bahagia kalau masa selesai, benar atau salah? Yuk. Jadi mulai sekarang, ayo kita cari definisi yang tepat untuk bahagia itu apa sih? Surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Sering kita baca, bahkan sudah tahu artinya. Surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Ini dia. Apa itu bahagia? Silakan dibaca artinya saja. 6 dan 7. Yuk, silakan dibaca. Siapa? Bu Evi atau Pak Kartono boleh? Silakan. Artinya saja. Kita sudah tahu juga artinya ini pasti. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yaitu jalan Yaitu orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Oke, jadi kalau kita berada di jalan yang lurus, maka Allah akan beri namanya kenikmatan atau kebahagiaan kalau di terjemahan yang lain. Kalau berada di jalan yang lurus, maka akan Allah berikan yang namanya kenikmatan atau bahagia. Jadi bahagia itu apa? Ada di jalan yang lurus. Kalau kita berada di jalan yang lurus. Makanya kita terus-menerus minta, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Kenapa kita minta jalan lurus? Karena kalau kita berada di jalan lurus, maka Allah akan berikan namanya kebahagiaan. Oke, kita lihat sekarang. Surat 6, surat 7 ayat 16. Apa kata iblis? Yuk, silakan. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat,
pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Nah, iblis tahu kalau kita berada di jalan lurus, maka bahagia dunia, bahagia di akhirat. Bahagia dunia, masuk surga di akhirat nanti. Lantas apa yang iblis lakukan? Pasti dan selalu menghalangi di jalan yang lurus. Dengan ayat-ayat tadi, berarti kita perlu tahu nggak jalan yang lurus itu apa sih? Perlu tahu atau tidak? Penting nggak kita belajar sekarang bagaimana supaya kita berada di jalan yang lurus? Penting banget. Penting banget. Kenapa? Kita ingin bahagia. Semua ingin bahagia. Ternyata Allah sampaikan bahagia itu adalah kalau berada di jalan yang lurus. Iblis tahu, maka pasti dan selalu. Artinya apa? Pasti dan selalu. Terus menerus, 24 jam, nggak ada liburnya, nggak ada istirahatnya. Iblis pasti menghalangi pada saat kita berada di jalan yang lurus. Nah, berarti sekarang, yuk kita belajar jalan yang lurus itu apa sih? Ada yang sudah tahu jalan lurus itu apa? Silakan. Apa itu jalan yang lurus? Yuk kita buka ayatnya ya. Surat 15. Ayat 39 sampai 41. Di sini Allah jelaskan apa itu jalan lurus. Ada iklan lagi. Bentar. Sabar dulu. Oke. Surat 15 Al-Hijr 39 sampai 41. Allah jelaskan di sini jalan lurus itu seperti apa. Silakan. Ya, surat 39 40 41. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus, kewajiban akulah menjaganya." Nah, yuk kita lihat ya. Surat 15 Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali siapa yang bisa disesatkan oleh iblis? Yaitu orang yang mukhlis. Allah tambahkan, benar, ini adalah jalan yang lurus. Kewajiban akulah menjaganya. Jadi, jalan yang lurus itu adalah apa? Ini adalah jalan lurus. Orang yang mukhlis. Mukhlis itu apa? Ikhlas. Berarti, kalau orang ikhlas, maka iblis nggak akan bisa menggoda, nggak bisa menyesatkan. Kenapa? Karena Allah yang menjaganya. Ini adalah jalan yang lurus, kewajiban akulah, kewajiban Allah yang menjaga. Iblis itu, sebelum dinyatakan sesat, gurunya malaikat, ilmunya luar biasa. Hanya karena faktor sombong,
disuruh sujud terhadap Nabi Adam. Iblis nggak mau, maka dinyatakan tersesat. Kemudian iblis pun karena memang dia akan sesat, iblis sampaikan pasti selalu akan, nah ini dia, pasti akan menjadikan manusia itu memandang perbuatan maksiat dan pasti akan menyesatkan mereka semuanya. Iblis keceplosan. Apa bocorannya? Iblis gak akan bisa menyesatkan orang-orang yang ikhlas. Allah tegaskan, benar, ini adalah jalan yang lurus, kewajiban Allah menjaganya. Berarti jalan lurus itu adalah orang yang ikhlas. Berarti saat ini, ayo kita pelajari ikhlas itu seperti apa. Kajian pertama, kita sudah bahas mengenai sabar. Yang kedua, kita bahas mengenai sholat, menuju khusyuk. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu ikhlas. Oke. Kita masuk sekarang mengenai ikhlas. Apa pentingnya ikhlas? Ayo, berdasarkan ayat tadi, apa pentingnya ikhlas? Orang yang ikhlas Allah jaga. Nggak bisa disesatkan oleh iblis ataupun setan. Itu pentingnya. Karena kita ingin berada di jalan yang lurus. Satu. Yang kedua, kita pun tentu ingin ya tidak bisa disesatkan oleh iblis ataupun setan. Berarti jadi penting nggak kita belajar ikhlas? Penting. Penting, Kan Ustaz. penting. Kenapa selalu saya awali tema kajian adalah apa sih pentingnya? Supaya setelah tahu apa pentingnya, apa manfaatnya, kan jadi serius ya belajar ya. Bukan hanya sekedar tahu, tapi kemudian sampai memahami dan mempraktekkannya. Kenapa? Karena sudah tahu apa pentingnya, apa manfaatnya. Jadi, saya ulangi, apa pentingnya ikhlas? Karena hanya orang ikhlas yang berada di jalan yang lurus. Apa pentingnya kita belajar ikhlas? Kalau kita ikhlas, maka Allah menjaga kita dari gangguan, godaan, setan yang akan menyesatkan. Oke, itu pentingnya. Yang kedua, kita samakan lagi. Apa definisinya? Ikhlas itu definisinya apa? Ikhlas? Beribadah hanya mengharap ridhonya Allah saja, Ustaz. Nah, apapun yang kita lakukan, niatnya hanya karena Allah. Itu namanya ikhlas. Sekali lagi, definisi ikhlas adalah kita melakukan segala sesuatu, niatnya hanya karena Allah. Itu namanya ikhlas. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka itu tidak akan dihitung sebagai ibadah. Kita buka surat 51 ayat 56. Tujuan Allah menciptakan manusia untuk apa? Surat 51 ayat 56. Surat 51 ayat 56. Oke. Surat Al-Zariyat ayat 56. Silakan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi, Allah menciptakan jin dan manusia. Allah menciptakan manusia, tujuannya apa? Agar kita hanya beribadah. Kata-kata melainkan di sini.
hanya beribadah kepada Allah. Berarti dalam kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi harus bentuknya ibadah. Allah catatkan sebagai ibadah kalau aktivitas tersebut niatnya karena Allah. Ibadah ada dua, ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh apa? Puasa, sholat, zakat, haji, itu ibadah mahdoh. Ghair mahdoh apa? Seluruh aktivitas kita, bekerja, berdagang, belajar, bagi yang masih sekolah, itu semuanya masuk dalam kategori ibadah ghair mahdoh. Disebutkan ibadah kalau niatnya karena Allah. Kalau dia sholat duha, niatnya supaya mudah rezeki, itu masuk ibadah nggak? Sholat tahajudnya, niatnya supaya masalahnya selesai, masuk ibadah nggak? Sedekahnya supaya Allah lipat gandakan sehingga rezekinya terbuka, agar ujung-ujungnya bisa bayar hutang, itu masuk ibadah nggak? Ini dia. Berarti mulai sekarang, niatkan, saya sholat, saya sedekah, apapun yang kita lakukan hanya karena Allah. Murnikan seluruh aktivitas kita, niatkan karena Allah. Misalkan, yang kegiatan hari-harinya, taruhlah ada yang pedagang, misalkan. Sebelum buka toko, buka warung, niatkan, ya Allah, saya buka warung ini, saya buka toko ini ikhlas hanya karenamu ya Allah. Bismillah, jalani. Bagi yang sehari-hariannya, marketing, pemasaran, freelance dan lainnya, niatkan, saya ikhtiar hari ini semata-mata hanya karenamu ya Allah. Mau dapat, mau enggak, berhasil tidak itu hakmu ya Allah. Bismillah, jalan. Bagi ibu-ibu, bikin sarapan, niatkan, saya lakukan ini hanya karenamu ya Allah. Bismillah, kerjakan. Jadi, seluruh aktivitas kita niatkan hanya karena Allah. Kenapa? Supaya tercatat sebagai ibadah, ada nilai pahalanya di sana. Saya ulangi sekali lagi, walaupun itu ibadah mahdoh, entah puasa, entah sholat, ataupun haji, kok niatnya pamer, niatnya ingin dianggap orang yang baik, dengan kata lain niatnya bukan karena Allah, tidak akan dihitung sebagai ibadah, walaupun aktivitasnya itu ibadah. Demikian juga sebaliknya. Bersih-bersih rumah, masak, bagi ibu-ibu ya, kemudian belajar, bagi yang masih belajar, bekerja, kalau niatnya hanya karena Allah, maka akan dicatat sebagai ibadah. Baik, sekali lagi, luruskan niat kita hanya karena Allah. Innamal a'malu biniat. Seluruh kegiatan kita diawali dengan tergantung dengan niat kita. Oke. Definisinya sudah, kemudian kita masuk. Ciri-ciri orang ikhlas itu apa? Ayo, cirinya apa? Orang ikhlas? Hatinya plong, lega. Setuju? Orang ikhlas itu hatinya plong, lega. Itu cirinya. Baik. Pentingnya sudah, definisinya sudah, cirinya sudah. Sekarang, ada yang sampaikan gini, Pak Ustadz, ikhlas itu ngomongnya aja gampang, prakteknya susah, betul? Kenapa ada statement seperti itu? Kenapa ada pernyataan seperti itu? Sama pada saat kita membahas sabar gitu juga kan. Pak Ustadz, sabar itu diucapkan gampang, dipraktekkan susah. Kenapa? Susah karena belum tahu caranya. Ikhlas itu perintah Allah nggak? Yuk, perintah Allah bukan? Supaya manusia itu ikhlas. Perintah Allah, Sikap Ustaz. ikhlas. Perintah.
Mungkin nggak Allah memerintahkan suatu yang sulit yang nggak bisa kita kerjakan? Nggak mungkin kan? Kalau sulit dan nggak bisa kita kerjakan, itu namanya Allah zolim. Padahal Allah sudah sampaikan, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah tidak akan menzolimi sekecil apapun. Jadi pada saat Allah memerintahkan suatu kegiatan buat kita, entah sabar, entah sholat, khusyuk, kemudian ikhlas, semuanya harusnya mudah. Kenapa? Allah sudah mengukur kemampuan kita. Jadi harusnya ikhlas itu mudah atau sulit? Harusnya mudah kan? Kenapa? Ikhlas itu perintah Allah tadi. Hati-hati. Jangan kemudian kita masuk dalam kelompok Allah berdasarkan praduga prasangka. Kalau kita bilang sulit, ya dia akan jadi sulit. Mudah, asalkan tahu caranya. Sabar itu mudah kok. Kenapa? Karena sudah tahu caranya. Sholat menuju khusyuk, mudah. Kenapa? Karena tahu caranya. Demikian juga, ikhlas itu mudah. Kenapa mudah? Karena Allah yang memerintahkan. Karena Allah memerintahkan, kita bisa nggak lakukan? Pasti bisa, karena Allah kan mengukur kemampuan kita. Kalau nggak kita bisa lakukan, itu Allah namanya zolim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tahu kemampuan kita, kapasitas kita. Pada saat kita diminta Allah, manusia, ikhlas. Ikhlas itu berada di jalan lurus. Ikhlas itu aku jawab. Berarti kan perintah Allah. Berarti ikhlas itu mudah atau sulit harusnya? Dah. Karena tinggal sekarang, bagaimana caranya? Pernah nggak bertanya, Pak Ustadz, Pak Kiai, misalkan gitu ya, tolong ajarkan bagaimana supaya mudah ikhlas. Pernah bertanya seperti itu? Pernah diajarkan step-stepnya bagaimana supaya mudah ikhlas? Alhamdulillah, di majelis ridho Allah, kami dapat semuanya, ada metodenya, ada prakteknya, ada tata caranya. Mulai dari sabar, sholat, menuju khusyuk, termasuk ikhlas, nanti tawakal, bersyukur, zikir, berprasangka baik dan berprasangka baik dan juga waspada. Semuanya itu ada metodenya, ada caranya, ada prakteknya, ada tolak ukurnya. Nah, kita sekarang fokus bagaimana caranya supaya ikhlas. Mudah bersikap ikhlas. Oke. Bagaimana caranya? Pertama, contoh, tukang parkir. Oke. Tukang parkir, mobilnya diambil, motornya diambil, sedih atau senang? Yuk, tukang parkir nih, begitu mobilnya keluar, dia sedih atau dia senang? Senang dapat bayaran saat Kenapa senang? Ayo, dapat kenapa bayaran. dapat bayaran? Oke, kenapa si tukang parkir? Dia senang, dia tahu ini bukan punya saya, hanya ketitipan. Bahkan begitu diambil pemiliknya, dapat duit kan? Dapat bayaran kan? Berarti kita contoh tukang parkir. Bagaimana supaya ikhlas? Satu, seluruh yang ada di muka bumi ini milik Allah. Allah. Kita buka ayatnya. Al-Baqarah 284. Ayat kursi juga bisa. Kita buka Al-Baqarah 284. Al-Baqarah ya. Al-Baqarah 284. Oke. Silakan dibaca. Bapak-bapak, Ibu-ibu juga boleh. Silakan, Bu. suaranya Bapak, jangan Jaga Bapak. laki-laki. Milik Allah, Boleh. milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu
bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke. Milik Allah lah apa yang ada di langit, apa yang ada di Bumi. bumi. Jadi seluruh yang ada di muka bumi ini, ada yang di langit bumi, seluruhnya itu milik siapa? Allah. Oh. Oke. Berarti supaya mudah ikhlas, geser. Dari rasa memiliki menjadi rasa ketitipan. Ini hanya titipan Allah. Dompet tetangga hilang, jadi masalah nggak? Bukan, masalah nggak buat kita? Dompet tetangga? Enggak lah ya. Enggak dong. Kenapa? Enggak. Kenapa? Bukan punya saya, Milik. bukan milik saya. Dompet kita hilang, masalah nggak? Masalah. Masalah dong, kenapa? Karena punya saya, betul? Betul. Bingung ya. Berikut yang ada yang isinya, itu sebenarnya punya kita atau milik Allah? Milik Allah. Punya kita atas izin Allah. Nggak ada kayak begitu. Ayatnya jelas, apa yang ada di langit, apa yang dia ada di bumi, termasuk dompet yang ada pada ibu, ada bapak, itu milik siapa? Milik Allah. Berarti kita ketitipannya harusnya pusing, sedih nggak? Pusing, sedih, atau biasa-biasa aja yang namanya hilang? Pengaruh Manusiawi, nggak Pak. harusnya? Nah, itu dia. Bahasa manusiawi itu yang kita hilangkan mulai sekarang. Kalau masih berperan bahasa manusiawi, sulit untuk ikhlas. Jadi mulai sekarang geser. Bisikannya kayak gitu. Manusiawi kok, wajar kok yang namanya sedih, kecewa, marah, yang namanya galau. Kayak tadi kan, wajar kok ini merasa milik saya. Nah, itu yang kita latih sekarang. Sikap rasa manusiawi itu yang sulit meningkatkan derajat ikhlas kita. Berarti bagaimana belajarnya? Menggeser dari rasa memiliki menjadi titipan. Motor tetangga hilang, masalah nggak? Masalah. Ya, enggak lah, orang bukan punya saya. Motor saya hilang, masalah nggak? Namanya Masalah, kenapa? empati Karena itu, punya Pak. saya. Empati. Nah, Empati betul. terhadap Mulai teman. sekarang, pelajarannya, pada saat ada sesuatu yang hilang, misalkan gitu ya, yang diambil oleh pemiliknya, berarti harusnya kecewa atau biasa-biasa aja, tenang-tenang saja harusnya. Biasa-biasa saja. Sama seperti tukang parkir. Karena dia menyadari, ini bukan punya saya, bukan mobil saya. Bahkan begitu diambil pemiliknya, saya dapat bonus, saya dapat hadiah, dapat uang, kan gitu kan? Saya dapat tip. Begitu juga pada saat kita mengalami musibah, mungkin bisa jadi diambil orang yang tercinta kita, kehilangan barang yang ada, yang kita sayangi, rubah. Contoh tukang parkir. Oh, ini hanya titipan. Ini semua punya Allah. Wajar kalau setiap saat, pada saat pemiliknya ingin diambil, akan diambil. Jadi yang wajar itu tenang atau panik pada saat ada musibah, ada yang hilang. Rubah, selama masih berpikir ini punya saya, sulit untuk ikhlas. Jadi pelajaran pertama, menggeser rasa memiliki menjadi rasa titipan. Itu yang pertama. Oke? Merubah ini punya saya menjadi ini punyanya Allah. Semua yang ada di langit, semua. Nggak ada pengecualian. Semua yang ada di langit bumi itu milik Allah. Itu bunyi ayatnya. Ayat kursi pun seperti itu. Menyampaikan. Jadi supaya mudah ikhlas, menggeser dari rasa memiliki menjadi titipan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua,
supaya mudah ikhlas. Ya, yang kedua, mulailah berlatih dengan volume, dengan jumlah, dengan nominal yang kecil dulu. Contoh, sedekah 100.000, 200.000, ikhlas? Dia masih mikir. Oke, pecah jadi 50.000. Masih diam. Pecah menjadi uang 500-an, 1.000-an logam, misalkan gitu. Atau 2.000-an, ikhlas nggak? Nah, jadi supaya mudah berlatih ikhlas, pecah uang yang tadi menjadi lembaran-lembaran kecil lah. Mungkin 1.000-an atau 2.000-an. Gimana berlatihnya? Pecah uang tadi, jadikan kembalian uang kecil, taruh di dompet, taruh di tas, taruh di mobil, ataupun siapkan di kantong, kemudian jalan. Ini kita langsung prakteknya. Sampaikan pada Allah, ya Allah, saya ingin berlatih ikhlas. Berarti ikhlas itu apa? Berarti saya akan sedekahkan, saya akan sampaikan, niatnya hanya karena Allah. Niatnya hanya karena Allah. Jalan. Naik motor misalkan. Berhenti di lampu merah. Datanglah preman, bertato, sehat. Dikasih nggak? Dijawab. Pada saat kita berlatih ikhlas. Berhenti lampu merah, misalkan dia naik motor, sebuah kendaraan, mobil. Datanglah preman, laki-laki, sehat, segar bugar, bertato lagi. Dikata kasih atau enggak? Ayo Pak, dikasih atau enggak? Mikir dulu kadang Ustaz. Mikir dulu. Bahkan begini, Ini orang kalau sehat saya kok. kasih, Itu. jangan-jangan disalahgunakan nih. Kalau saya kasih, bikin dia males. Kan gitu kan pola pikir kita. Kalau niatnya hanya karena Allah, kasih nggak? Kasih. Disitulah belajarnya ikhlas. Kenapa? Kita tidak lagi melihat figur orang. Kok yang datang-datang itu nenek-nenek, kelihatan lagi penyakitan, atau mohon maaf, tangannya atau kakinya buntung, kita kasih, itu wajar, nggak akan meningkat ikhlasnya. Justru Allah nanti akan menguji pada saat yang datang itu. Orangnya, menurut kita nggak pantas untuk kita kasih, disitulah orang benar nggak niatnya hanya karena Allah. Kalau niatnya sedekah tadi hanya karena Allah, perlu lihat orangnya nggak? Nggak. Begitu datang, berhenti di lampu merah, datang seseorang, pemuda segar bugar, bertato lagi, karena niatnya hanya karena Allah, kasih, pada saat ngasih kemudian hati kita plong, tau kan plong itu kan lega, nah itulah saat mustajab untuk berdoa. Itu cirinya. Oke? Silakan praktekkan. Dan ini saya sudah buktikan. Saya tinggal di Depok. Kejadian ini cukup lama sebelum COVID ya. Saya bawa kendaraan ke Gramedia Depok di Margonda. Saya sudah niatkan, ya Allah, saya sedekah ini ikhlas hanya karenamu ya Allah. Saya siapin uang itu, uang kecil ya. Temu di lampu merah saya kasih. Kemudian ada di putaran, ada Pak Ogal istri gitu kan, saya kasih. Saya kasih terus gitu. Saya nggak berpikir dampaknya seperti apa. Belakangan baru saya tahu. Sampai di Gramedia Margonda, antrian panjang. Panjang antriannya. 10 mobil mungkin lebih ya antri waktu itu. Kan sebelum COVID masih rame-ramenya ya. Tiba-tiba petugas di sana, kalau nggak salah security-nya, ngasih tangan ke saya. Ngasih tangan kayak gini, Pak, sini Pak. Pada kondisi saat itu, jujur, mobil saya bukan yang terbagus. Mungkin paling sederhana lah kalau di antara yang antrian ya.
Kalau mobilnya pakai mobil mewah, wajar dipanggil, ada maunya gitu ya. Bisa biasa saya di paling belakang waktu itu. Dipanggil, Pak, sini. Saya nggak senang. Saya, iya sini Pak. Nyalip dong. Saya salip sekian puluh mobil, 10 kok nggak salah, itu panjang antriannya. Dibuka pintunya, saya masuk. Tuh dia. Itu salah satu. Sebenarnya, kok bisa ya? Kenapa saya yang dipanggil? Nah, ini dia. Pada saat kita lakukan tuh ikhlas karena Allah, Allah akan kasih ganjarannya yang tak terduga. Saya sudah buktikan ini. Memang diawali semuanya niatkan ikhlas hanya karena Allah. 2. Kemudian, yang ketiga. Jadi yang kedua tadi adalah berlatih. Yang pertama tadi merubah rasa memiliki menjadi rasa titipan. Yang kedua, niatkan ikhlas hanya karena Allah. Apapun bentuknya, contoh misalkan sedekah, sulit dengan jumlah besar, awali dengan jumlah yang sedikit. Semua seperti itu. Untuk memudahkan ikhlas, lakukanlah sesuatu itu dimulai dengan jumlah yang sedikit. Nah, setelah jumlah yang sedikit bisa, nah baru lakukan dengan tambah nominalnya. Tambah kuantitinya, tambah jumlahnya. Oke. Berikutnya. Praktek yang ketiga. Secara umumnya, kalau kita memberikan sesuatu itu kepada orang yang kita senangi atau kepada orang yang tidak kita senangi, pada orang yang baik, hubungannya baik, atau kita kasih kepada orang yang pernah fitnah kita, pernah kemudian mungkin menipu kita, yang intinya yang hubungannya nggak baik. Selama ini apa? Bagaimana yang kita lakukan? Taruhlah, misalkan kita lagi punya kue, misalkan ibu-ibu bikin kue lah, atau bikin masakan. Selama ini, ibu kasih ke tetangga yang baik atau tetangga yang menyebalkan? Yang baik, Ustaz. Yang baik dan disenangi. Yang baik kan? Disenangi. Nah, benar, mau ketawa. Kalau ingin belajar meningkatkan ikhlas, hadiah tadi, masakan tadi, kue tadi, kasih ke tetangga yang baik atau tetangga yang menjengkelkan? Kalau ingin berlatih ikhlas, ayo. Oh, Masya Allah, jawabannya luar biasa. Nah, makanya nggak meningkat-ningkat ya ikhlasnya. Kenapa ikhlas itu bikin sulit? Karena itulah kebiasaan kita selama ini. Kalau ngasih ke tetangga yang baik, saudara yang hubungannya aman-aman saja, wajar, nggak meningkat ikhlasnya. Ingin meningkat ikhlasnya, kasihlah ke orang yang memang bikin masalah kita. Pernah Yang mungkin menjengkelkan. menjengkelkan. Paling sederhana menjengkelkan. Oke? Saya ingin berlatih ikhlas. Lihat kan gitu. Bikin kue. Bikin masakan. Apapun terserah ibu. Bapak misalkan gitu kan, beli sesuatu hadiah. Entah baju gamis atau apapun bentuknya. Karena niatnya ingin berlatih ikhlas, berarti kasih ke siapa? Ke tetangga yang baik atau tetangga yang menjengkelkan? Yang menjengkelkan. Nah, tahu kan? Ini tetangga ini menjengkelkan. Atau di saudara ini rese banget. Bawaan ngerusuhin terus nih. Saya ingin berlatih ikhlas. Bawa. Kasih. Tok. Assalamualaikum. Bu Evi. Tumben Bu, ada apa? Ini saya ada kue, ada masakan resep baru, enak Bu, saya cobain. Kemudian dia tolak, nggak usah. Kamu bisa dulu makan. Kecewa nggak? Kau niatnya hanya karena Allah. Boleh marah nggak? Enggak boleh.
Nah, kenapa? Karena niatnya hanya, ya udah Bu, kalau gitu nggak apa-apa, bawa pulang. Tapi pada saat hatinya plong, walaupun ditolak, mungkin dimarah-marahi, ataupun diterima, kemudian hatinya plong, itulah titik ikhlas di situ. Itulah saat yang terbaik untuk berdoa. Berarti sekali lagi, poin yang ketiga, yuk kita berikan berlatihnya ke orang yang menjengkelkan. Oke? Kalau yang dilakukan selama ini, semuanya kan bertolak belakang apa yang saya sampaikan tadi kan? Makanya ikhlas menjadi sulit. Kenapa? Kemudian ikhlasnya sulit meningkat. Itu tadi karena yang kita lakukan tuh ya hal yang standar ya, ngasih ke orang yang kita senangi, kita ini nggak wajar. Kasih yang orang yang memang kita anggap susah ya wajar. Justru kita berlatih niatnya hanya karena Allah, berarti nggak lihat lagi orangnya, tapi yang kita lihat adalah niat saya semata-mata ikhlas hanya karena Allah. Nah, itulah langkah-langkah bagaimana supaya kita mudah ikhlas. Dengan kata lain, berlatih ikhlas. Supaya ikhlas itu menjadi jiwa kita, menjadi terbentuk jiwa ikhlasnya. Lakukanlah aktivitas tadi secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Baru terbentuk jiwa. Jadi jiwa akan terbentuk kalau perbuatan kita lakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Walaupun perbuatan baik, misalkan sedekahnya, dilakukan hanya sekali-sekali, taruhlah hanya hari Jumat saja misalnya. Sehingga tidak menjadi kebiasaan, maka nggak akan terbentuk jiwa ikhlasnya, jiwa sedekahnya. Sekali lagi, jiwa akan terbentuk kalau kegiatan kita lakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan, baru terbentuk. Hati-hati dengan kebalikannya. Kalau yang kita lakukan itu perbuatan yang tidak baik, misalkan bawaannya khawatir aja, bawaannya marah-marah aja, bawaannya kesel aja, dan itu dilakukan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan, maka akan terbentuklah jiwa yang tidak baik. Demikian juga untuk ikhlas, hati-hati. Dengan bahasa itu tadi kan manusiawi, itu bisikan setan, bisikan iblis. Kenapa? Iblis tahu kalau kita berada di jalan yang lurus, maka akan bahagia dunia, bahagia di akhirat. Iblis tahu jalan yang lurus itu adalah apa? Kalau Allah melihat kita sebagai orang yang mukhlisin atau orang yang ikhlas. Iblis tahu kalau orang ikhlas, maka dia nggak akan bisa goda, nggak akan bisa sesatkan. Maka tugas iblislah membisikkan manusiawi, wajar. Ini yang harus kita rubah konsepnya. Kita lakukan semata-mata hanya karena Allah. Bu Evi misalkan, selama ini bikin sarapan, pagi-pagi niatnya karena siapa? Karena Allah. Karena niatnya karena Allah, atau selama ini karena memang sudah kewajiban, karena ingin menyenangi suami, menyenangkan anak, atau apa? Karena Allah. Harusnya karena Allah. Kita lihat sekarang. Kalau niatnya karena Allah, udah capek-capek bikin nasi goreng, pagi-pagi udah bangun bikin nasi goreng yang paling enak, nggak dimakan, boleh kecewa nggak? Nggak apa-apa. Sama ini kurang ajar, udah dibikin capek-capek, nggak dimakan. Ini dia, kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah. Jadi kalau masalah masih ada rasa kecewa, kesel, sedih, berarti niatnya bukan karena Allah. Nah, ini harus digeser. Jadi nggak Mulai boleh sekarang, kecewa, ya, begitu Pak? mulai, nah, saya lakukan ini hanya karena Allah. Jadi nggak boleh kecewa. Kenapa nggak boleh kecewa? Kan niatnya Ya, hanya karena Allah. Iya, mau dimakan mau enggak, mau dipuji mau enggak, terserah. Kata orang Betawi nanan ya. Nah, itu. Bagi yang marketing,
tugas saya, ikhtiar saya hanya karena Allah. Ikhtiar. Mau closing, mau enggak, terserah Allah nantinya. Itu dia. Nggak boleh ngedumel. Nggak boleh ngedumel, udah capek-capek, ngoceh, nawarin sana Mm-mm. sini, Udah ternyata nggak closing, kepanasan. boleh kecewa nggak? Udah kepanasan. Nggak dikasih Udah minum. kepanasan, betul. Ditinggal pergi sama orangnya udah jauh-jauh, boleh kecewa nggak? Nggak dibukain pintu. Duduknya di Nah, teras. itu. Jadi, kalau ada sikap masih kecewa, itu rugi bolak-balik, saya bilang. Kenapa rugi bolak-balik? Udah duniawinya nggak dapat, akhiratnya pun juga nggak dapat. Paham? Udah nggak Sabar. closing, pahala pun nggak dapat. Gitu loh. Jadi, mulai sekarang, awali semuanya niatnya ikhlas hanya karena Allah. Amin. Sudah 1 jam? Amin. Nah, silakan ada yang bertanya mengenai kelas, silakan. Tanya, Ustaz. Oke, silakan Pak. Jadi, mohon yang rekaman yang sebelumnya bisa di-share saja. Ada itu nanti dari Oh, Kak alhamdulillah. Taufik. Terus pertanyaannya ada ya, Ustaz. Mungkin Ada, ya saya pertanyaannya pengalaman pribadi nih, Ustaz. Jadi silakan Pak. apa ya pernah kerja sama temen lah bisnis gitu, Ustaz. Mm, Tapi eh ternyata ya Dikecewain. one prestasi lah gitu. Di mm. seperti itu kalau dalam kapasitas sebagai ikhlas itu tidak dipikir atau berharap kembali gitu, Ustaz. Oke, dari yang pertanyaannya? dari nilai uang yang dikatakan hilang lah seperti itu, dipakai atau Investasi. ditipu lah gitu seperti itu. Itu apakah boleh berharap kembali atau ikhlas gitu sama sekali kita Boleh. gitu. Oke, bagus pertanyaannya. Ini pertanyaan yang umum, betul. Pada saat ada kerjasama, kemudian perekanan kita, partner kita nipu, boleh nggak berharap kembali? Berharap kembali boleh, itu pilihan pertama. Saya nggak bilang nggak boleh loh. Tapi pilihan yang kedua, kalau kemudian kita ikhlaskan, orang yang ikhlas itu kan doanya mudah dikabulkan, betul? Makbul, betul. Karena terzolimi. Nah, kan tinggal doa pada saat itu. Ini dia. Poin pertama, nggak kita ikhlaskan, dia nggak bayar juga. Rugi Ya baik, bolak-balik. ikhlaskan. Rugi bolak-baliknya apa? Duniawinya rugi, duit nggak balik, akhiratnya pun nggak dapat pahala. Setuju? Begitu kita rubah sikap kita, ya udahlah, ini sudah terjadi, saya ikhlaskan ya Allah, semata-mata hanya karenamu ya Allah. Hamba Amin. terima kejadian ini, hamba ikhlaskan ya Allah. Nah, Amin. kemudian hati kita plong, lega. Nah, disitulah, ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Engkau tahu kondisi kami ini, ya Allah. Berikan ya yang terbaik untuk hamba, ya Allah. Lihat Amin. apa yang terjadi di situ. Ya, Ustaz. Nah, oke, paham ya? Kan selama ini kondisi berdoa pun pada saat kondisi kita masih belum nerima kan, masih belum ikhlas kan, itulah kadangkala awal kita ikhtiar. Kenapa ujung-ujungnya nggak bagus, ujung-ujungnya nggak berkah? Karena awalnya itu niatnya bukan karena Allah. Oke lah, sudah terlanjur kayak sekarang yang terjadi Bapak ceritakan. Balikin lagi. Balik ke awal, ya Allah, ini ada kesalahan hamba ya Allah. Hamba mohon ampun ya Allah. Itu luruskan. Ya Allah, kan ini sudah terjadi. Hamba terima ya Allah. Dan hamba ikhlaskan ya Allah. Oke? Pada saat kondisi tersebut, hati kita tenang, plong. Nah, itulah saat mustajab untuk berdoa. Minta di situ sama Allah. Boleh minta apapun. Misalkan, ya Allah, Engkau tahu kebutuhan hamba saat ini, penuhilah, ya Allah, cukupkanlah rezeki hamba. Ya Allah, tolonglah beri kebaikan kami.
Tapi ada satu doa yang sederhana, yang semua permintaan Bapak Ibu terwakili. Apa minta doanya? Ya Robbana Allah. atina fid Nah, itu dia. Ya Allah, berilah kami dan surga ini bahagia dunia, Robbana bahagia di atina akhirat fid ya Allah. dunya hasanah wa fil akhirati Itu hasanah wa qina adzabannar. terwakili kan? Semua keinginan kan? Iya. Mm-mm. Iya. Oke, terjawab Pak. Bagaimana Yes, jawab caranya? Ustaz. Oke, ada saya lihat yang chatting di sini ada nih. Tunggu dulu, ada chat. Oke. Oke, dari Ibu Desi Wijayanti. Pertanyaannya, Pak, kalau boleh kehilangan tanya, Pak? seseorang, Boleh tanya? taruh, yang chatting dulu Bu, nanti saya dulu Iya, ya. iya. Bu Desi Oke. ada nanya nih, Desi Wijayanti. Kalau kehilangan seseorang, bagaimana biar ikhlas Pak? Misal, seorang anak yang sangat disayangi, rasanya di mulut bilang ikhlas tapi di hati berat. Ah, itu dia. Di mulut kita bilang innalillahi wa inna ilaihi, Wa inna tapi itu lillahi hanya raji'un. sebatas mulut doang, sebatas tenggorokan. Makanya masih terasa berat. Prakteknya bagaimana? Rubah. Putra saya, anak saya ini hanya titipan. Yang milik, yang punya, itu adalah Allah. Nah, pada saat pemiliknya ambil, harusnya nerima atau enggak? Yang terima lah, Pak. Harusnya. Nah, rubah. Tadi saya bilang, dari rasa memiliki menjadi rasa Titipan. ketitipan. Ini titipan Allah. Geser. Kalau itu masih merasa ini kan, dia seorang anak yang sangat sayang, itu dia. Biasanya ujian itu datang kepada orang yang kita sayangi. Misalkan punya anak 3, di antara 3 ini ada satu yang paling kita sayangin, berlebihan. Itu biasanya ujian di situ jatuhnya. Allah nggak ingin sesuatu yang berlebihan. Untuk itu, Nggak ada, beres. geser, ya. Rasa sayang itu, nggak apa-apa. Tapi ingat, sadari bahwa ini adalah titipannya Allah. Saya hanya ketitipan. Yang namanya ketitipan, berarti saya harus amanah. Supaya amanah, tentu jagalah, peliharalah dengan baik. Ajarkan sesuatu yang baik. Allah ambil. Wajar. Kenapa? Yang milik bukan saya kok. Ini punya Allah. Saya terima ya Allah, engkau yang ambil. Karena engkau lah pemiliknya. Begitu Bu ya. Enak. Bu Desi, mudah-mudahan bisa membantu. Coba praktek gitu Bu. Ngomong. Jadi gini. Allah lebih dekat daripada urat leher manusia. Betul? Itu ayatnya. Tadi. Pertanyaannya, apakah kita sudah dekat dengan Allah? Nah ini, pelajaran 7 ilmu penjernih hati, sabar, ikhlas, tawakal, bersyukur, kemudian sholat, menuju khusyuk, berpuasa dan semuanya menuju supaya kita semakin mendekat kepada Allah. Supaya kalbu kita bersih, hati kita bersih. Salah satunya kita bahas, ikhlas. Kenapa? Supaya menjernihkan hati. Supaya kita bisa dekat dengan Allah. Nah, pada saat proses tadi, proses ikhlasnya, itu adalah proses supaya kita semakin mendekat kepada Allah. Sering-seringlah berkomunikasi dengan Allah. Bukan hanya setelah sholat aja yang namanya doa. Sebelum ikhtiar pun doa. Ada waktu kosong luang, minta sama Allah. Contoh sekali lagi, yang paling sederhana, mau ke ATM, uang ada, hanya 50.000 misalkan. Kebutuhannya, biasa selama ini apa? Nah. Ambil. Sekarang enggak, mohon pada Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, hamba butuh 50.000 ya Allah. Tetap bismillah. Walaupun kita tahu saldonya ada, betul keluar, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Mau berangkat, bekerja, beraktivitas, ya Allah, saya niatkan aktivitas saya ini, kegiatan saya ini, dagang dan lainnya, ikhlas hanya karenamu ya Allah. Mudahkan, lancarkanlah ya Allah. Bismillah, jalan. Gitu. Ya? Oke, itu prakteknya. Silakan. Yang Ibu ingin tanyakan?
Ayo, tadi Ibu Evi ingin Berarti di sambungannya itu harus dilafatkan ya dok? Ya Pak Ustadz. Saya biasanya nggak Oke. pernah dilafatkan. Ah, mau dilafatkan mau tidak itu terserah kondisi masing-masing. Ya. Diucapkan dengan lidah, ditetapkan dalam hati, dibuktikan dengan perbuatan. Oh iya. Ya Allah, saya lakukan ini semata-mata ikhlas hanya karena-Mu ya Allah. Mulut mengucapkan seperti itu. Ditetapkan dalam hati, saya lakukan ini hanya karena Allah. Ikhlas hanya karena Allah. Kita buktikan pada saat kita aktivitas tadi, benar-benar ikhlas hanya karena Allah. Yang namanya ikhlas hanya karena Allah, masih perlu dipuji nggak? Tidak. Kalau kemudian dicaci maki, ditipu, kemudian dan lain-lain lah yang nggak enak, harusnya kecewa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena niatnya Lillahi ikhlas ta'ala. hanya karena Allah. Nah, itu. Jelas, Bu? Jelas. Oke. Gitu ya. Silahkan. Mau diucapkan boleh, tidak pun boleh. Tapi yang terpenting itu tadi. Bisa diucapkan dengan lidah. Ucapan kita lisan. Tetapkan dalam hati. Buktikan dengan perbuatan yang namanya ikhlas tadi. Amin. Oke. Ya, Pak Ustadz. Ada lagi yang ingin bertanya? Tahu step-stepnya? Yang penting itu tadi, Pak. Ya. Ibu juga suatu metode, apapun ilmunya yang kita pelajari, kalau hanya sebatas sampai teori, hanya sebatas sampai tahu, sayang. Kenapa saya bilang sayang? Umur kita itu terbatas. Ilmu di luar sana itu banyak banget. Tapi targetnya adalah carilah suatu ilmu yang memang aplikatif. Yang memang pada saat kita jalani, kita lakukan itu, kehidupan tuh makin tenang. Nggak mudah gelisah lagi. Nggak gampang ngeluh. Banyak bersyukurnya. Ibadahnya Amin. makin taat. Dan ujung-ujungnya adalah terbentuklah jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang Amin. itu kita butuhkan nggak? Butuh. Kenapa butuh? Ya, Surat untuk 89 ayat 27 sampai 30. Seluruh aktivitas kita yang lakukan, terserah apapun bentuknya, tapi targetnya adalah bisa membentuk jiwa yang tenang. Kenapa jiwa yang tenang? Surat 89, 27 sampai 30. Dua tujuh sampai 30. Iya, silakan dibaca. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Oke. Pada saat kita wafat nanti, meninggal nanti, harus kondisi jiwa yang tenang atau yang gelisah? yang tenang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Berarti pada saat nanti sakaratul maut, pada saat kita wafat nanti, harus dalam kondisi jiwa yang tenang. Kalau kemudian kita ingin masuk dalam golongan hamba-hambanya Allah, harus jiwa yang tenang. Kemudian, kalau kita ingin masuk surga, harus dalam kondisi jiwa yang tenang. Kita balik sekarang. Pada saat kondisi saat ini, faktor ekonomi, faktor politik, termasuk juga keamanan, kira-kira membentuk jiwa yang tenang atau jiwa yang gelisah? Bisa. Secara umum, pada saat orang sakit, kondisi sakit, makin lama makin parah, jiwanya tenang atau gelisah? Bisa. Secara Gelisah. umum Kalau gelisah. tenang masuk surga, tenang kalau masuk dalam golongan Allah. Kalau nggak tenang masuk mana? Neraka. Di laundry dulu, kan kita nggak ingin seperti itu. Nah, inilah diperlukannya yang namanya ilmu kehidupan supaya
Dari hari ke hari, jiwa kita makin tenang. Saya jelaskan di awal tadi, jiwa yang tenang itu nggak bisa dadakan, Harus nggak bisa dibentuk spontanitas, harus melalui proses. pembiasaan. Nah, kebiasaan maka baru bentuk jiwa. Ikhlasnya, sabarnya, sholatnya, jiwa sholatnya akan terbentuk kalau sholatnya yang benar, yang tepat waktu itu dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan, maka terbentuklah jiwa sholat. Jiwa bersabarnya akan terbentuk kalau kegiatan aktivitasnya, praktek sabarnya dilakukan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Kalau hanya sekali-sekali nggak bisa, nggak akan terbentuk jiwa yang tenang. Demikian juga kalau jiwa ikhlas, ikhlasnya benar, jiwanya tenang nggak? Nah, Tenang. Tenang. Dia tadi kan ciri orang ikhlas apa? Artinya kan plong, jiwanya tenang kan? Nah, artinya apa di sini? Plong. Sikap ikhlas kita harus kita lakukan, kita latih dari hari ke hari sehingga menjadi kebiasaan, maka terbentuklah jiwa ikhlasnya. Sekali lagi, silakan belajar apapun, tapi targetnya adalah membentuk jiwa yang tenang. Oke, ada yang bertanya? Pak Silakan. Ustadz, boleh saya tanya Pak Ustadz? Yuk, silakan. Bisa minta nomor WA-nya Pak Ustadz. Boleh. Saya ketik Kapan tuh sekarang saya ya. dapatnya? Boleh Pak Ustadz. Ya. Di mana Pak Ustadz nomornya? Nih, saya ketik sekarang. Sebentar Pak Ustadz. Domisili saya di Depok. Saya tinggal di Sukatani, Tapos, Depok. 0853 7171 6633. Ulang Pak Ustadz. 08 berapa? Di message itu ada. Ada di chat ada tuh. Sudah chat. 0853 0853 7171 66 66 33. 33. Nama Pak Saya Ustadz? ulangi. Teddy Pak Putra. Teddy. Ya. 0853 7171 6633. Itu ada WA-nya, itu ada juga telepon directnya, sama bisa aktif dua-duanya. Silakan kontak, silakan hubungi. Pertanyaannya, ilmu seperti ini apakah cukup hanya kita yang tahu atau perlu orang lain yang tahu? Perlu orang lain yang tahu. Nah, ayo sampaikan ke teman, sampaikan ke keluarga, bentuk majelisnya, undang Ini saya saya. satu rumah Pak Ustadz yang dengar di loudspeaker. Nah, bagus. Tentu kita ingin dapat pahala. Barokah. Secara duniawi kita tahu namanya multi level. Betul? Nah, di kegiatan dakwah pun ada namanya multi level. Bagaimana caranya? Ajak orang lain. Satu orang lain berubah, tadinya bawaannya ngeluh melulu, kemudian bersyukur. Tadinya susah namanya ikhlas, kemudian jadi ikhlas. Itu sudah luar biasa, menjadi bekal kita untuk di akhirat nanti. Amin. Nah, diawali dengan kita praktek dulu. Iya. Setelah praktek, ajak yang lain. Poin yang kedua, perintah dari guru kami. Jadi guru saya, Pak Antono, termasuk juga gurunya Pak Taufik. Pada saat berdakwah, kami tidak boleh menerima amplop dan isinya. Bukan amplop doang ya, isinya pun kita nggak boleh. Kenapa? Karena dakwah itu bukan profesi. Kenapa nggak boleh nerima? Karena dakwah itu kan meneruskan Rasul. Contoh Rasul, kan gitu bahasa kita kan? Coba dicek, ada nggak satu riwayat yang menyatakan pada saat Rasul dakwah, Rasul terima duit, dinar atau dirham? Nggak ada. Kok Rasul terima makanan? Iya. Ditraktir makan? Iya. Terima hadiah? Iya. Tapi terima duit? Enggak. Bagi yang masih terima itu terserah ya. Tapi prinsip kami adalah dakwah itu bukan profesi. Kalau dia guru ngaji, jelas statusnya guru. Sah, insya Allah halal. Itu namanya insentif atau gaji. Tapi namanya dakwah itu kewajiban seluruh manusia untuk berdakwah. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat.
Nah, begitu. Jadi, sekali lagi, silakan bentuk komunitasnya, silakan bentuk majelisnya, undang. Amin. Insya Allah saya datang, kita akan Ya, bahas mengenai ilmu kehidupan. ya Memang Pak akan Ustadz. pasti ada perbedaan antara kajian offline dengan online. Ya Pak Taufik ya. Pak Taufik tahu Iya, itu iya. kajian offline kayak apa. Beda Pak. Auranya tuh beda bahasa umumnya ya. Apa istilahnya tuh ya. Ya itu tadi lah. Beda antara temu langsung offline dengan online seperti sekarang. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Yang lain. Yang lain? Ustaz, maaf, saya. Kita Silakan. ngadepin orang yang bahasanya tuman. Dia ngutang, kalau kita bebasin, saya ikhlasin, besok begitu lagi. Nah itu Ya, gimana tuh ngadepin orang kayak gitu tuh? Jadi bahasanya tuman ya. tuman. Tuman. Tuman ya, Bagus. orang Bekasi itu Iya ya. tuman. Nah iya, Nah, aku benar, ada. Kebiasaan. itu baru pertanyaannya. Cakep, cakep. Enakan gitu Oke. harusnya. Apa yang perlu kita lakukan? Ya. Tutup pintu Pak. Ya kan kita mau ikhlas. Kalau ikhlas kan dia begitu Ya, lagi. apa yang perlu kita lakukan? Benar. Bagus, Bu. Kita berarti ikhlas sekarang. Bawa ke polisi. Ya, apa polisi? Ntar dulu, ini lagi saya share ayat ntar ya. Oke. Ntar dulu. Pada saat mengalami kondisi kita nagih ke dia lah gitu ya, atau kita memiliki piutang, apa yang perlu kita lakukan? Nah, oke, kita buka ayat ini. Saya bentar ada iklan lewat nih, agak sulit. Adalah. Bentar. Oke. Sabar sejenak. Bentar dulu. Lagi nunggu apa ini Pak? Bentar, saya masuk. Oke, bentar ya. Nah, udah. Pada saat kita mengalami kondisi yang seperti Pak Taufik sampaikan, ngutangkan ke seorang. Kalau kemudian yang bersangkutan tersebut kita lihat memang nggak mampu, wajar. Kita bisa nerima ya. Ya udahlah, dia nggak mampu. Tapi kalau kemudian kita begitu nagih, motornya nambah, kemudian juga mungkin rumahnya makin bagus, mulai itu kurang ajar. Bukannya bayar utang, ditagih susah, malah dia beli di luar. Kan? Lantas bagaimana sikap kita? Tuh. Kalau yang namanya hutang, tagih, tetap tagih. Tapi ayatnya ada. Sesungguhnya jika engkau sedekahkan, itu lebih baik bagimu. Nah, itu pilihannya. Pilihan yang pertama, anggap itu sebagai utang, sah. Sampai nanti kita meninggal, ternyata nggak dibayar juga, hitung-hitungan nanti di yaumil akhir.
Itu opsi pertama. Opsi yang kedua, ya sudahlah, saya sedekahin aja sudah. Sebenarnya ini lebih baik bagimu jika engkau mengetahuinya. Itu bunyi ayatnya. Jadi pilihannya sekarang, tetap akui itu sebagai hutang, atau rubah, udah saya sedekahin. Nah, itu kembali lagi ke keputusan kita masing-masing. Gitu Pak Taufik. Mau anggap sebagai hutang, atau diikhlaskan sedekah. Kalau kemudian kita lihat sekarang, opsi yang pertama salah enggak, karena memang itu hak kita. Opsi yang kedua, pada saat itu sudah kita sedekahkan, janji Allah apa? Sedekahnya 1, Allah ganti 700 kali lipat kan? Sedekah itu artinya kita berbuat baik sekecil apapun Allah akan lipat gandakan kan? Pada saat kita rubah niatnya, keinginan kita yang tadinya hutang, kemudian kita menjadikan itu sedekah. Lihat apa yang terjadi. Allah Maha menepati janjinya. Sesungguhnya jika engkau sedekahkan, itu lebih baik bagimu. Itu bunyi ayatnya. Silakan dipilih, Pak. Gitu dia jawab. Bagaimana? Ada lagi yang bertanya? Silakan. Silakan, Bapak, Ibu, teman-teman yang mau bertanya. Cukup, Pak. Cukup. Cukup? Oke. Ustaz, salah cukup. Nah, Pak Ustadz, ya. cukup ya. Nah, Oke, sekiranya sudah cukup. Boleh gak Mana, Bu? tanya? Mau Oh nanya. iya, silakan. Bu Ratna mau tanya. Silakan Bu Ratna. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Misalkan gini Pak Ustadz, gimana ya kalau sebetulnya kita sendiri yang mengalami hal itu sudah ikhlas gitu ya, sudah ikhlas, tapi kadang ada di sekeliling kita, lingkungan, keluarga gitu yang atau rekan lain gitu yang mengomporin, akhirnya kita kok jadi bimbang gitu, jadi ragu. Nah itu gimana ya? Awalnya kita ikhlas gitu, Pak Ustadz. Baik. Tapi karena Bagus. tekanan dari sekeliling, dari ini akhirnya kok jadi membuat kitanya bimbang gitu. Nah itu intinya gimana itu Pak Ustadz? Baik. Kalau Ibu ingin jadi ahli bulu tangkis, ya, perlu lawan tanding nggak? Atau main sendiri? Perlu tanding. Perlu lawan tanding. Oke. Kalau kita ingin ikhlas, perlu lawan tanding nggak supaya ikhlasnya meningkat? Perlu. Nah, lawan tanding itu saudara yang sejalan dengan kita atau yang berbeda? Yang berbeda. Yang mempermudah atau yang nyulitin? Yang nyulitin. Nah, itu berarti memang Allah tuh akan menghadirkan seperti itu. Kenapa? Supaya kita meningkat ikhlasnya. Kalau semuanya ikhlas kan nggak akan meningkat, Bu. Nggak akan naik derajat kita. Sama, kalau semuanya orangnya sabar, orangnya ikhlas, orang yang baik, nggak meningkat. Justru Allah menghadirkan lingkungan itu yang tidak mendukung. Kenapa? Supaya derajat kita, ikhlas kita meningkat, sabar kita meningkat. Itu dia. Berarti mulai sekarang, rubah yang tadinya menjadi masalah, menjadi hambatan, geser menjadi sarana. Sarana apa? Sarana untuk saya semakin meningkatkan ikhlas saya. Mau didukung sama keluarga, mau kemudian dihambati, terserah. Yang penting, bulatkan tekad saya ikhlas hanya karena Allah. Saya nggak butuh orang lain muji, atau bahkan dia pun sekalipun, bahkan menghamba sekalipun, terserah. Yang penting saya bulatkan, niatkan ikhlas hanya karena Allah. Apapun yang saya lakukan ini, hanya karena Allah. Begitu, Bu. Menggeser dari masalah menjadi sarana. Sarana untuk berlatih. Menjadi lawan tanding supaya jadi ahli ikhlas. Gitu, Bu. Ya. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Jelas ya?
Kadang itu lingkungan yang bikin kita jadi berat ikhlasnya gitu ya Pak Jangan Ustadz. didengar, Bu, Benar, jangan gini didengar sekarang. ya. Oke. Yang namanya ujian, permasalahan itu datang dari orang jauh atau orang yang dekat biasanya? Orang dekat. Orang Orang dekat. jauh nggak ngefek kan? Nggak ngaruh kan? Iya, Terus dari bodoh orang terdekat, amat. dari anak, dari keluarga, tetangga yang terdekat, kawan terdekat. Teman. Justru disitulah. Kenapa ujian itu, masalah itu datang dari dekat? Supaya ada efeknya. Berdampak ke kita. Itu tujuan Allah seperti itu. Kalau datang orang jauh, misalkan taruhlah Presiden Amerika, nggak ngaruh. Bukan di jauh banget gitu kan. Tapi adanya di keluarga sendiri. Bahkan di orang yang satu rumah dengan kita. Wajar. Yang namanya wajar harusnya pusing atau tenang saja. Yang namanya wajar. Tenang. Ya tenang aja, orang wajar kok yang mau datang yang terdekat. Begitu. Jadi begitu. Kok anak saya ya? Kok suami ya? Kok ibu mertua? Kok tetangga terdekat? Memang wajar. Memang dari situlah sumbernya. Ujian itu datang dari orang yang memang terdekat dengan kita. Kenapa dia terdekat? Supaya ada efeknya. Ngefek, berdampak. Kalau orang jauh nggak ngaruh. Gitu ya Bu ya? Pak Ustadz, tanya boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Ini nggak apa-apa nih sampai jam 9:30. Enggak, tanya aja. Doanya biar tawadu gimana Pak Ustadz? Oke, selintas ya. Sebenarnya saya ada Doa. kajian khusus ada kajian khusus bagaimana doa mudah dikabulkan. Ada sebenarnya. Ah, Tapi singkat aja lah. Singkat aja. iya, Satu, doa itu apa artinya? doa. Permintaan kan? Meminta. Iya, Permintaan kita kepada Allah. Permintaan iya, makhluk kepada sang penciptanya gitu kan? Permintaan. iya. Oke? Ah, Yang namanya permintaan harusnya tahu nggak apa yang diminta? harus tahu. Harus tahu. Berarti konsep doa yang pertama, kita harus paham dulu. Kita tahu apa yang kita minta. Mm-mm. Jadi nggak harus bahasa Arab ya. Kalau bisa bahasa Arab Indonesia. ada Al-Quran itu lebih bagus. Tapi kalau Bagus. nggak bisa, lebih baik pakai bahasa Indonesia. Karena pertama, konsep doa itu adalah minta. Yang namanya minta, kita harus tahu apa yang kita minta. Itu pertama. Yang kedua, selama ini, sikap kita pada saat berdoa, itu sikap kita meminta atau mendikte Allah. Meminta atau merintah Allah. Ayo, ya Allah tolong dong Minta lah. lunasi utang saya. Ya Allah tolong segera sembuhkan saya. Selama ini konsep doa kita itu mohon atau mendikte. Mohon atau nyuruh. Memohon. Harusnya Memohon. yang Memohon. namanya doa itu mohon. Mohon itu terserah mau dikabulkan mau enggak. Poin yang Iya. kedua itu. Oke? Konsep benar-benar sikap memohon. Selama ini kan enggak mengharuskan. Kan gitu. Enggak, Bahkan Pak Ustadz, dipaksa memohon. dengan sholat hajat. Diulang-ulang doanya. Seakan-akan itu yang terbaik buat kita. Padahal saya sudah jelaskan di awal. Bisa jadi Allah nggak kabulkan tadi. Jadi doa itu ada 3 ya kondisinya. Pertama, Allah kabulkan serta-merta. Cepat prosesnya. Yang kedua, Allah tunda dulu. Sampai dengan saat yang tepat menurut Allah. Yang ketiga, Allah ganti dengan yang lain. Kenapa Allah ganti? Bukan yang kita minta dikabulkan. Karena bukan itu yang terbaik. Nah, bagus. Jadi 3 itu ya. Kita ambil contoh sekarang. Pada saat kondisi sakit, doanya apa selama ini? Sehat. Sehat. Sembuh, Ustaz. Ternyata udah doa, bolak-balik doa, ternyata sakitnya makin parah. Oke. Sikapnya gimana? Kecewa nggak jadinya? Ya enggak lah. Saya ulang sekali lagi. Doanya apa? Ya Allah, tolong beri saya kesembuhan ya Allah. Boro-boro sembuh, malah makin lama makin parah. Orangnya kecewa nggak jadinya yang doa tadi? Enggak. Jujur. Saya ulang lagi. Doanya, ya Allah beri saya kesembuhan. Betul doanya gitu. Targetnya sembuh. Targetnya sembuh. Ternyata makin lama makin parah. Kecewa nggak jadinya dia? Enggak. Nggak benar. Saya ulang sekali lagi. Ikhlas. Kan udah belajar ikhlas. Nah, kalau udah jangan belum ke sana dulu. Kalau memang keinginannya sembuh, ternyata makin parah, kan kecewa dia.
Doanya begini, ini yang tepat. Saya silahkan sampaikan keinginan. Mintalah, Allah sampaikan gitu kan. Mintalah maka aku akan kabulkan, itu bunyi ayatnya. Iya. Minta, betul. Tapi kemudian buka opsi. Ya Allah, sekiranya ini bukan yang terbaik, berikanlah yang terbaik menurutmu ya Allah. Ya Allah, berilah saya kesembuhan ya Allah. Ya Allah, berilah yang terbaik menurutmu untuk hamba ya Allah. Terbaik itu ada dua. Bisa sembuh, atau kalaupun memang sudah harus meninggal, husnul khotimah nggak yang namanya terbaik? Husnul khotimah. Itu kayak gitu namanya doa, nggak mendikte Allah harus ini, harus itu. Seakan itu yang terbaik. Enggak, kenapa? Itu nyuruh Allah. Yang namanya doa itu bukan nyuruh, bukan mendikte, tapi minta, mohon. Yang namanya mohon berarti terserah sama yang kita minta, sama kita mohonkan. Terserah Allah. Jadi konsep doa Dikasih yang atau berikutnya enggak? adalah sampaikan keinginan, kemudian buka opsi. Ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk hamba ya Allah. Gitu. Ternyata beda. Ya apa yang kita inginkan kejadiannya. Nah ini yang terbaik. Tetap seneng nggak jadinya? Tetap bahagia nggak jadinya? Ya. Kenapa orang kesel kecewa? Karena format doanya mendikte Allah. Bahkan nyuruh Allah. Itu hati-hati di situ. Nah, kajian kita ini bagaimana mengolah rasa. Kenapa mengolah rasa? Karena dengan hanya rasalah Allah bisa kita kenal. Karena Allah tuh goib. Sesuatu yang goib itu nggak bisa dengan panca indera. Harus dengan namanya ruhani. Ruh yang bersih, jiwa yang bersih. Bagaimana caranya? Dengan 7 ilmu penjernih hati. Sabar, sholat menuju khusyuk, ikhlas, bersyukur, tawakal, berprasangka baik tapi waspada, dan zikir. Zikirnya pun akan kita bahas mengenai zikir perbuatan. Nanti akan masuk ke sana. Ya, Itu Pak ya Ustadz, Bu ya. terima kasih. Ya, Pak Ustadz. Itu dulu, nanti ada sesi khusus kok. Bagaimana supaya doa mudah. Itu dulu poin-poinnya yang secara umum seperti itu. Nanti ada teknisnya, bagaimana supaya insya Allah doa mudah dikabulkan. Ada saatnya. Amin, amin, amin. Tapi 7 dulu ini tersampaikan dulu. Kenapa? Ini semua pondasinya. Sabar, sholat menuju khusyuk, udah poinnya. Ikhlas kita bahas saat ini. Besok kita bahas mengenai tawakal. Berikutnya kita bicara mengenai bersyukur. Berikutnya kita bahas mengenai berprasangka baik tapi harus waspada. Yang terakhir kita tutup dengan zikir perbuatan. Semuanya 7 ilmu penjernih hati. Sama seperti sekarang. Saya akan sampaikan apa definisinya, apa pentingnya, bagaimana prakteknya, apa tolak ukurnya. Begitu. Tuh, Pak Kartono sampaikan, tolong rekamannya. Ya, tolong ya, Pak Pak. Gitu ya. Iya, Pak. Wah, udah Paham. Pak Taufik Roman siap merekam. Wah, Ada. ada link recordnya kok itu. Ke semua begitu record tuh ada link record. Iya, iya. Baik, cukup ya. Bisa. Iya, Pak Ustadz, terima kasih banyak. Barokah. Terima kasih juga, sama-sama. Oke, kita doa sekarang ya. Jadi majelis seperti ini, yang hadir bukan hanya yang terlihat ini berapa orang? 26 orang. Tapi yang tidak terlihat pun akan hadir siapa? Para malaikat, para syuhada pun insya Allah akan hadir di sini. Amin, amin, Nah, amin. di kondisi yang penuh berkah ini, malam yang penuh berkah ini, ayo kita manfaatkan, kita berdoa, kita mohon kepada Allah. Amin, amin ya Allah. Seperti tadi, format doanya bukan mendikte, tapi kita mohon sama Allah. Nanti saya akan sampaikan, kita mohon fadilah Fatihah. Kalau selama ini kan saya hadiahkan Fatihah untuk si fulan gitu ya. Iya. Saya hadiahkan, misalkan ini Fatihah nih. Saya hadiahkan untuk si fulan, kita yang ngasih. Formatnya enggak. Kita sekarang bentuknya adalah doa. Ya Allah, kami sampaikan Al-Fatihah, mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan. Jadi kita mohonkan kepada Allah untuk Allah yang menyampaikan. Bukan kita yang menyampaikan, tapi bentuknya doa. Oh, iya, iya. Nah, itu bedanya. Kalau selama ini kan saya hadiahkan hadiah untuk kita ngasih langsung. Saya hadiahkan Al-Fatihah ini otak orang tua saya. Sekarang kita ngasih langsung. Ini yang perlu coba kita perbaiki. Saya nggak bilang salah atau benar, tapi yang lebih tepat adalah kita mohon kepada Allah, bentuknya doa,
Allah yang akan nyampaikan nanti. Karena bentuknya doa. Oke. Kita awali, kita istighfar 3 kali, mohon ampun kepada Allah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Ya Allah yang Maha Amin. Pengasih lagi Maha Penyayang, kami Amin. mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada Orang junjungan tua. kami, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu alaihi beserta wasallam. keluarganya. Al-Fatihah. Auzubillahi Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka Iya. na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada para rasul, para nabi, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, pada Syekh Abdul Qadir Jalani, para aulia, para waliullah, para syuhada beserta keluarganya, kepada para malaikat Allah, dan kepada seluruh aparat Allah, baik yang mendampingi kami, maupun yang bertugas menjalankan bumi dan langit beserta seluruh isinya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, Amin. ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada guru kami, Bapak Antono Basuki bin Pradohartono beserta keluarganya, dan guru-guru kami yang lainnya, kepada kedua orang tua kami dan kedua mertua kami, kepada ibu kandung kami yang bernama, sebutkan nama ibu kita masing-masing, Suhada binti Husain, kepada ayah kandung kami yang bernama, sebutkan namanya, Ode Harjomi, kepada ibu mertua kami yang bernama, sebutkan namanya, Mufliha, Dewi kepada Sabai, ayah mertua kami yang bernama, sebutkan namanya, binti Fulan, kepada ahli kubur keluarga kami, ahli kubur keluarga besar pengajar ridha Allah, kepada seluruh keluarga besar pengajar ridha Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, dan kepada seluruh anggota keluarga kami, yaitu kepada anak-anak kami yang bernama, sebutkan nama anak kita masing-masing, pada istri atau suami kami yang bernama, sebutkan namanya, dan kami sendiri yang hadir pada malam hari ini, sebutkan nama kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Silahkan dilanjutkan dengan doanya masing-masing. Amin, amin ya robbal alamin. Amin.
dengan diwakili oleh Bu Evi. Sekiranya yang Iya. tadi saya sampaikan ada Iya. menyinggung perasaan, saya dimaafkan Ibu. Nggak ada Pak Ustadz, bagus semuanya. Ya dimaafkan atau enggak kalau misalnya salah? Nggak Dimaafkan ada, Pak Ustaz, nggak enggak ada yang ada. salah Pak Ya, Ustadz, ya. nggak ada yang Terima salah. kasih. Ya, Saya terima mau tambah kasih. ilmu. Amin. Alhamdulillah, baik. Yang benar datang dari Allah, sekiranya salah-salah dari saya. Mari kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah wabarakatuh. khairan katsiran. Silakan Pak Taufik. Di unmute Pak. Pak Taufik mana Pak Taufik? Oh, kayaknya ada